Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahratan sebagai mediator yang telah disepakati oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Kemudian selanjutnya mungkin untuk kepada Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Pertama mungkin untuk Bapak dari Bapak Badu Buddha, silahkan Bapak. Perkenalkan, nama saya Badu Buddha sebagai penggugat dalam kasus ini. Ya, dan saya perkenalkan, nama saya Julius Ishak selaku kuasa hukum dari Bapak Badu Buddha. Perkenalkan, nama saya Visa Besari selaku tergugat dalam kasus ini. Dan saya Daniel Setia selaku kuasa hukum dari Bu Visa. Baik, salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait mediasi ya Pak dan Ibu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, dalam pasal 4 itu telah disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator pada kasus ini. Mediasi itu merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Namun sebelum dimulai, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang diantaranya, pertama saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk secara bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Dan yang terakhir, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Baiklah, kalau begitu apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi hari ini ya Pak, Bu. Bagaimana kalau kita pertama mendengar penjelasan dari pihak penggugat terlebih dahulu terkait keterangannya. Untuk Ibu Visa, apakah keberatan? Silakan, Bu. Baik, kalau begitu silakan pada Bapak Badu dipersilahkan. Oke, jadi terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi begini Bu, Bu Visa ini masih memiliki utang yang belum dibayarkan pada klien saya. Padahal telah disepakati sejak awal bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap dan pembayaran terakhir ini dilakukan pada awal bulan Desember. Namun nyatanya pada sampai detik ini belum dilunaskan utangnya Bu, Ibu Visa ini. Baik, berarti artinya Bapak ini kecewa ya atas kejadian ini ya Pak? Ya, saya sangat-sangat kecewa Bu atas kejadian ini. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran dilakukan tepat waktu, betul begitu Pak? Iya betul Bu, karena utang Ibu Visa ini bisa terbilang cukup besar ya Bu, bahkan bagi klien saya. Totalnya itu sebesar 500 juta Bu. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya silahkan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya kami perlu ketahui. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Terus terang Bu, klien saya sangat kecewa atas tindakan dari Bapak Badu ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Kan masih ada banyak jalan lain seperti misalnya berunding. Dan saya pikir itu lebih dewasa jalannya untuk mendapatkan jalan keluar daripada tanpa mencederai harga diri dari klien saya. Saudara jangan beralih. Saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan lari dan dari tanggung jawab. Bapak-bapak diharap untuk tetap tenang ya. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Jadi demi kelancaran mediasi ini, Bapak-bapak dimohon untuk tenang ya, Bapak. Baik, maaf ya Bu. Baik, silahkan kepada pihak tergugat untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi gini Bu, saya sadar terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban saya. Namun saya juga tidak bisa membenarkan tindakan Bapak Badu dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya jadi tercoreng. Baik, jadi Ibu merasa seharusnya dilakukan alternatif lain ya selain gugatan ke pengadilan yang mencoreng nama baik Ibu. Dan Ibu menginginkan kedua pihak untuk saling menjaga nama baik. Apakah benar Bu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang kami harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari masing-masing pihak, saya menemukan beberapa kesepakatan awal, yaitu para pihak ingin menjaga nama baik dari masing-masing dan ingin agar masalah cepat terselesaikan. Betul Bu, itu yang kami harapkan.
Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya telah terjadi hubungan baik antara Bapak dan Ibu. Mengenai kelanjutan hutang piutang ini, kira-kira apa yang Ibu Bapak inginkan dari pihak lainnya? Oke, akan saya sampaikan ya. Pihak kami menginginkan Ibu Vera untuk melakukan pelunasan dan membayar kerugian sebesar 20% dari sisa tagihan yang diakibatkan oleh wan prestasi yang dilakukan oleh Ibu Vera ini. Baik, jadi pihak penggugat menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan ya Pak? Ya benar Bu. Baik, kalau begitu dari pihak tergugat, apakah ada tanggapan yang mau disampaikan terkait dengan penjelasan pihak penggugat barusan? Baik Bu, dari kami akan berusaha untuk segera melunasi utang dari pihak Pak Badu Buddha. Namun kami rasa mengenai penalti 20% itu cukup berat bagi kami Bu. Maka dari itu kami mohon untuk memberikan keringanan dalam hal ini. Karena dalam situasi pandemi juga kita sangat sulit Bu untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dari pihak penggugat mungkin ada tanggapan? Sudah. Mungkin Bapak penggugat kami berikan waktu dulu ya, mungkin sebentar selama 15 menit untuk membahas terkait hal ini. Kalau begitu kita tunda mediasi selama 15 menit ya Bapak, Ibu. Baik Ibu Mediator. Baik, 15 menit telah berlalu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah bisa dilanjutkan? Dipersilakan Bu. Baik. Mungkin untuk kuasa hukum dari penggugat, silahkan Bapak dilanjutkan mengenai hasil diskusinya dari pada kliennya. Oke, sudah Bu. Jadi kalau dari pihak kami menawarkan untuk menurunkan penalti menjadi 15% dengan syarat pelunasan harus dilakukan tidak lebih dari 3 bulan, Bu. Kurun waktu 3 bulan itu terlalu singkat Pak untuk pelunasan pembayaran. Sekali lagi saya tegaskan, kita sekarang lagi dilanda pandemi yang imbasnya itu seluruh perekonomian masyarakat Indonesia. Saya kira mungkin bisa untuk menambah waktu untuk kami bisa melunasi utang dari pihak Pak Badu. Bagaimana kepada para pihak penggugat, apakah dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan durasi pelunasan hutang terhadap pihak tergugat kira-kira? Baik, kami akan menerima tawaran ini, yaitu untuk pelunasan dalam jangka waktu 4 bulan dan penalti sebesar 15% dari total tagihan. Baik Pak, kami akan menerima tawaran ini, yaitu pelunasannya dalam jangka waktu 4 bulan dengan penalti 15% dari total tagihan. Baik, dengan begitu Bapak dan Ibu telah mencapai kesepakatan terkait hal ini ya Bapak dan Ibu, dan memilih untuk saling menjaga nama dan hubungan baik, serta melakukan pembayaran 4 bulan dari bulan ini sudah lunas dibayarkan bersamaan dengan penalti sebesar 15%. Iya, betul. Ya, betul Bu. Mengenai gugatan yang ada, apakah akan tetap diproses atau dicabut dan membuat kesepakatan perdamaian Pak, Bu? Berhubung karena tadi telah terjadi kesepakatan, maka pihak dari kami, pihak penggugat, akan mencabut gugatan yang telah dilayangkan oleh pihak kami. Kalau begitu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2020, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara gugatan Wan Prestasi nomor 15/PDTG/2020 PN Jakarta Utara antara Badu Buddha sebagai penggugat dan kuasanya melawan Visa Besari sebagai tergugat dan kuasanya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya akan membacakan hasil mediasi dengan nomor 15/PDTG/2020 PN Jakarta Utara
tertanggal 27 Januari 2020 antara Badu Buddha sebagai penggugat melawan Visa Besari sebagai tergugat yang bertanda tangan di bawah ini, bahwa dalam hal ini pihak penggugat telah menggugat dan berperkara dengan pihak tergugat sebagaimana perkara nomor 15/PDTG/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdaftar pada tanggal 27 Januari 2020 pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah sepakat menempuh upaya perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Para pihak telah melaksanakan upaya perdamaian dengan melakukan itikad baik dalam jangka waktu 7 hari setelah proses mediasi pertama dilakukan. Pihak penggugat dan tergugat telah menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, yaitu pertama, saling menjaga nama baik dan hubungan baik. Kedua, adanya melakukan pelunasan pembayaran kewajiban sebesar 500 juta rupiah selambat-lambatnya pada 1 April 2020 sekaligus dengan biaya ganti rugi yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat sebesar 15% dari total sisa kewajiban yang berjumlah 50 juta rupiah selambat-lambatnya 4 bulan setelah bulan ini. Mediator telah menyetujui dan mediasi ini dinyatakan berhasil. Demikian hasil mediasi ini dibuat dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya saya akan membacakan akta perdamaian sebagaimana hasil dari mediasi dari Badu Buddha sebagai penggugat melawan Visa Besari sebagai tergugat dengan nomor 15/PDTG/PN Jakarta Utara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari ini Senin 7 Februari 2020 telah datang menghadap muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara para pihak tersebut dalam perkara nomor 15/PDTG/2020 PN Jakarta Utara yang terdiri dari Badu Buddha sebagai penggugat melawan Visa Besari sebagai tergugat. Baik demikian akta perdamaian dan sekaligus putusan kedua pihak, maka dari itu perkara prestasi antara Badu Buddha sebagai penggugat melawan Visa Besari sebagai tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saudara penggugat? Ya, saya terima yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah saudara keberatan dengan putusan tersebut? Saya tidak keberatan yang mulia. Saya juga keberatan yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum dari penggugat? Apa ada hal lain yang ingin disampaikan? Dari pihak kami cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum dari pihak tergugat? Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia, dari pihak kami cukup. Baik, jika begitu sidang perkara perdata prestasi nomor registrasi 15/PDTG/2020 PN Jakarta Utara hari ini Senin tanggal 7 Februari 2020 dinyatakan selesai dan ditutup.